kalau misalnya kita bilang bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu mengampun, kenapa ada murka Allah? Jadi kalau kita memang kalau tidak bergabung dengan antikris ini, kita tuh pasti bergabung dengan pelacur ini kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mungkin antikris dan kroco-kroconya tuh nggak setuju dengan mungkin pandangan dunia ini. Mungkin antikris juga cuma melihat ada satu Tuhan, teman-teman. Nah, dikatakan juga perempuan ini adalah kota besar yang kamu bilang tadi. Jadi memang akan ada satu kota gitu ya, mungkin yang akan menjadi pusat dari dunia ini. Apakah kalau menurut kamu sekarang ini ada nggak kota yang menjadi pusat dari dunia? USA. Kota pusat ya bisa dibilang asal liberalan dunia lah. Tapi kan ada juga yang memiliki pandangan kalau ini tuh mungkin Vatikan loh. Nah, jadi di sini kan ada The Great Prostitute dan ada juga apa tadi satu Babel gitu. Nah, ini kan sebenarnya banyak orang berspekulasi. Nah menurut kamu gimana mindset kita sih yang harusnya ketika kita baca hal-hal seperti ini, apa mindset yang harus kita punya dan apa bahayanya kalau kita hanya menekankan sebuah interpretasi spesifik kepada apa yang ditulis di Alkitab. Ya, Mak. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini masih sama ya di pembahasan kita mengenai timeline akhir zaman, yaitu ya kita mau melanjuti ya dari 3,5 tahun akhir zaman di Great Tribulation ya. Yang kemarin kan kita sudah membahas mengenai antikris, nabi palsu. Nah sekarang kita mau membahas mengenai satu karakter lagi nih yang ada di Wahyu, yaitu adalah pelacur besar atau The Great Prostitute ya. Ini bukan bentuk yang besar gitu ya, jadi tapi sesuatu yang luar biasa gitu, pelacur yang luar biasa lah. Lalu kita juga mau membuka mengenai 7 cawan muka Allah akhirnya. Allah mengadili segala sesuatu yang jahat di muka bumi ini. Ya. Nah kita baca dulu nih di Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Jadi kitab Wahyu ini diberikan Tuhan Yesus ya kepada Yohanes di Pulau Patmos, muridnya. Dan kita sudah membahas banyak mengenai apa saja yang dilihat oleh Yohanes yang diberikan Yesus, yaitu 7 zaman gereja, teman-teman. Dan juga kita melihat 7 materai dan 7 sangkakala. Lalu kita membahas 7 tahun terakhir ya, 3,5 tahun yang pertama itu zaman 2 saksi, 3,5 tahun yang kemudian adalah zaman antikris yang berkuasa. Lalu akan ditutup oleh 7 cawan murka Allah. Sekali lagi kita akan membahas mengenai satu karakter yang juga sangat disebutkan di Wahyu, yaitu mengenai The Great Prostitute atau pelacur besar. Kalau kita baca di Wahyu 17, apa katanya nih? Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Nah, di sini dijelaskan kalau ada penghukuman ya atas pelacur besar ini ya. Dan juga kita tahu ini adalah sebuah simbol karena ada penjelasannya, teman-teman. Kalau misalnya tidak ada penjelasannya, tentu saja kita bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang literal. Nah di sini dikatakan kalau dia ini banyak raja-raja di bumi yang berbuat cabul gitu ya. Jadi ini kemungkinan besar adalah seperti spiritual immorality ya. Nah kalau teman-teman juga mengikuti kita di podcast yang sebelumnya, aku sempat membahas tuh kalau spiritual sexual immorality itu tuh seperti idolatry, teman-teman. Jadi mungkin ini adalah sebuah politik ya, atau juga sebuah agama-agama palsu yang ada di dunia dikumpulkan, ini tuh menunjukkan kepada pelacur besar tersebut. Makanya ini adalah sesuatu yang nanti Tuhan juga akan hukum pada akhir zaman. Nah kalau kita baca selanjutnya. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Nah kalau teman-teman ingat, binatang yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk ini adalah Antikris ya. Dan disebutkan di sini pelacur besar atau perempuan ini tuh duduk di atasnya.
Jadi menungganginya ya. menunggangi ya sepertinya ya, dan juga mungkin memiliki dominion sebentar mungkin ya atas antikris tersebut. Jadi ini adalah dua entitas yang berbeda teman-teman, pelacur besar ini dan antikris tersebut. Dan juga kita melihat juga diulangi nih kalau dia ini memang membuat percabulan terhadap bangsa-bangsa ya. Memang agama-agama yang salah dan juga mungkin politik-politik yang salah yang mencari kekuasaannya sendiri itu tuh tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Sebuah idolatry yang merupakan percabulan terhadap Tuhan. Itu. Dan juga kalau teman-teman ingat memang Babel ini nanti dikatakan nih Babel sebenarnya pelacur ini. Kalau dibaca lagi. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Apa ya heran? Ya, jadi memang ini sebuah penglihatan yang sangat luar biasa ya, yang membuat Yohanes sendiri heran. Siapakah wanita ini? Siapakah pelacur besar ini? Bagaimana dia bisa menunggangi antikris ya, yang the beast itu yang datang dari laut? Bagaimana dia bisa melakukan semuanya itu? Nah, kita melihat di sini kalau dia ini adalah Babel besar. Kamu ingat nggak Babel itu apa? Tower of Babel. Tower of Babel ya. Kalau teman-teman tahu di Kejadian itu tuh Nimrod mungkin ya yang mendirikan Babel. Dan dia tuh membuat menara yang tinggi yang mau menjulang ke angkasa dan mungkin mau membuat jalan sendiri menuju surga ya. Tapi ini adalah sebuah pemberontakan terhadap Tuhan karena Tuhan itu menyuruh kalian untuk menyebar ke seluruh bumi, subdue ya. Tapi dia mau Nimrod ini mau supaya semua orang itu berkumpul di Babel dan mendirikan kerajaannya sendiri. Mau jadi Tuhan lah ya. Mau jadi Tuhan. Jadi ini adalah memang kalau kita lihat agama-agama mungkin di dunia ini yang mau membuat jalannya sendiri menuju surga, memang semuanya itu ada akarnya ya dari Babel tersebut. Makanya dikatakan dia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi ini. Jadi ini mungkin sistem dunia yang merajalela dari zaman Nimrod sampai zaman sekarang gitu. Makanya kita memang harus melihat ini dan memang ini akan diadili oleh Tuhan ketika dia akan datang kedua kalinya. Nah, bagaimana mungkin sih sebenarnya dia ini mengendalikan antikris? Nah, tapi nanti kita lihat juga di penglihatan Yohanes kalau antikris justru akan menghancurkan pelacur besar ini. Nah, kalau mau kita baca di Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Nah, di sini kita lihat kalau memang dijelaskan juga ya, air yang di mana dia duduk itu adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan segala kaum dan bahasa. Jadi kalau kita memang kalau tidak bergabung dengan antikris ini, kita tuh pasti bergabung dengan pelacur ini kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Karena memang ini adalah menurut aku ya, ini adalah sebuah sistem dunia yang ada di seluruh dunia ini. Nah, memang sistem dunia itu adalah memang mencari keuntungannya sendiri gitu ya. Kalau antikris kan memang sudah pasti dia itu mau menyangkal Allah dan mau melawan Allah lah ya. Kalau pelacur ini memang adalah sistem dunia yang mau melakukan kehendaknya sendiri, tidak mau submit terhadap kehendak Allah. Nah, dikatakan di sini ke-10 tanduk dan binatang itu, antikris itu membenci pelacur tersebut. Dan dia akan membuatnya telanjang dan akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Jadi ini menarik ya. Jadi kita bisa melihat kalau memang antikris ini dan pelacur besar ini adalah sesuatu yang berbeda, entity ya yang berbeda ya. Dan akhirnya antikris akan mencoba menghancurkan pelacur besar ini. Lalu diteruskan. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Nah, makanya ini adalah kota besar. Apakah ini sebuah kota saja? Iya, kemungkinan besar, ini menurut aku ya, kemungkinan besar adalah sebuah kota di mana menjadi kota pusat dunia. Jadi memang sistem dunia ini berpusat di sana dan di akhir zaman ini mungkin ada ya sebuah kota yang menjadi pusat dari dunia.
Makanya banyak orang bilang pelacur besar ini mungkin Amerika ya. Ya. Karena selain itu menjadi pusat orang-orang yang bisa dibilang quote and quote liberal seperti lifestyle-nya seperti ini, ya mungkin masuk akal. Tapi kita nggak tahu ya. Ya. Dan juga aku mau menekankan di sini ya, memang kemungkinan besar pada akhir zaman juga binatang ini dan pelacur ini memiliki perseteruan juga yang akan dimenangkan oleh binatang tersebut, yaitu antikris. Kenapa? Karena mungkin mereka memiliki value yang berbeda ya. Nah, kalau teman-teman mengikuti kita dari yang sebelumnya dan tahu apa pandangan aku mengenai identitas antikris, ini sebenarnya bisa sangat dipahami melalui hal ini terjadi ya. Jadi mungkin antikris dan kroco-kroconya tuh nggak setuju dengan mungkin pandangan dunia ini. Mungkin antikris juga cuma melihat ada satu Tuhan, teman-teman. Dan juga tidak setuju dengan cara hidup orang-orang yang menyembah banyak Tuhan. Nah, karena pelacur ini menyembah banyak Tuhan dan melakukan banyak kekejian di muka bumi ini. Oh, dia menyembah banyak Tuhan ya? Iya, mungkin kemungkinan saja, ya. Karena dia membuat orang-orang di bangsa dunia ini kan menyembah berhala-berhala ya. Gitu. Kita harap para penonton bisa mengerucutkan ya ini arahnya kemana loh. Iya. Kalau bisa lihat di episode 17 kita. Ya, ntar kita ini lagi ya, kita tag lagi ya. Mengenai identitas antikris ya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan itu, aku rasa ini sangat bisa dimengerti kenapa antikris ini pada akhirnya akan mencoba memusnahkan pelacur besar tersebut. Padahal sebelumnya itu ditunggangi ya oleh pelacur besar tersebut. Jadi antikris ini apa bisa dibilang bahwa dia itu hanya berpura-pura saja? Ya, bisa terhadap jadi pelacur ini pada awalnya. Kemudian nantinya pada saat dia punya kuasa dan kekuatan, dia membunuh si pelacur ini ya. Wah, aku nggak suka dengan cara hidup mereka ini. Tapi najis gitu. Antikris sendiri menurut kamu apakah sebuah kota, sebuah belief system atau sebuah individual? Karena banyak daripada orang ini kan berkata bahwa antikris itu seorang individual ya. Ya, seorang individual, tapi juga dia memang kalau teman-teman mengikuti ada 10 raja kan di zaman akhir ya. Nah, jadi ada satu raja yang akan mengalahkan 3 raja dan menjadi antikris tersebut. Dan dia akan menjadi pangeran kedamaian lah atas dunia ini. Nah, memang itu adalah individual, tapi juga kita bisa melihatnya sebagai kerajaan. Jadi dia memang raja dari sebuah negara lah ya, kalau boleh dibilang ya, pemimpin atas sebuah negara lah intinya. Kamu di situ oke? Nah, dikatakan juga perempuan ini adalah kota besar yang kamu bilang tadi. Jadi memang akan ada satu kota gitu ya, mungkin yang akan menjadi pusat dari dunia ini. Apakah kalau menurut kamu sekarang ini ada nggak kota yang menjadi pusat dari dunia? USA, kota pusat. Ya bisa dibilang asal keliberalan dunia lah. Tapi kan ada juga yang memiliki pandangan kalau ini tuh mungkin Vatikan loh. Kenapa? Mereka tidak terlihat seperti liberal. Enggak, tapi mereka memiliki kuasa atas presiden-presiden di dunia gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi nanti kita akan melihat kenapa aku berpikir ini kayaknya sih bukan Vatikan ya. Karena ada beberapa yang sebenarnya tidak pas gitu. Kamu oke dalam situ? Nah, memang Alkitab ini menjelaskan mengenai 2 kota ya, yaitu Yerusalem dan Babel. Ini adalah perseteruan antara Yerusalem dan Babel, yaitu kota yang dipilih Allah dan kota yang dibangun oleh manusia untuk menjadi Allah. Nah, kalau kita baca di 2 Tawarik 6 ayat 5. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak kupilih suatu kota pun dari segala suku Israel untuk mendirikan rumah, supaya namaku ada di situ. Dan tidak kupilih seorang pun menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi aku telah memilih Yerusalem supaya namaku ada di situ. Dan aku telah memilih Daud untuk memerintah umatku Israel. Nah, makanya ini Yerusalem itu merupakan kota yang aneh ya sebenarnya ya. Itu tuh sebenarnya kalau boleh dibilang tidak ada sumber alam apa-apa tapi diperebutkan. Kenapa? Memang karena Tuhan itu menaruh namanya di Yerusalem, teman-teman. Dan juga kita tahu si setan ini sangat tidak suka dengan Tuhan. Makanya Yerusalem ini mau dihapus lenyapkan. Tapi Tuhan memang sudah memilih kota ini, yaitu Yerusalem sebagai kotanya Tuhan. Nah, kalau Babel sendiri, kalau teman-teman baca di Kejadian 10 dan 11, memang ini adalah sebuah pemberontakan terhadap Tuhan ya. Kalau kita baca. Kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, ini memang adalah pemberontakan manusia ya, yang tidak mau menyebar ke seluruh dunia dan subdue the earth ya, sesuai dengan perintah Tuhan di Kejadian awal mulanya.
Nah, dan juga kalau kita melihat mengenai Babel akhir ini atau Babel rahasia ya yang di akhir zaman, memang ini juga adalah sebuah pusat kota yang kita bisa baca di Wahyu 18 ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangis dan meratap atas dia apabila mereka melihat asap kebakaran kota itu. Nah, memang Tuhan akan memberikan penghakiman ya atas kota ini ya, dan akan hancur kota ini teman-teman. Dan ketika dia hancur, raja-raja di bumi akan menangis dan meratap melihat kehancuran kota tersebut. Jadi memang ini adalah pusat politik dunia mungkin. Jadi akan banyak raja-raja, presiden-presiden yang memiliki hubungan yang khusus terhadap pusat dunia ini akan menangis karena melihat kehancuran kota tersebut. Makin mikir Amerika nggak, ayo? Nah, makanya nanti kita lihat lagi ya. Di Wahyu 18 ayat 11 sampai 12. Dan pedagang-pedagang di bumi akan menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada lagi yang membeli barang mereka, emas dan perak, permata dan mutiara, kain lenan halus dan kain ungu, sutra dan kain kirmizi, segala jenis kayu wangi, dan segala barang dari gading, dan segala barang dari kayu yang paling berharga, tembaga, besi, dan pualam. Terus? Kayu manis dan rempah-rempah, kemenyan, mur, dan gandum, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu dan domba, kuda dan kereta, serta tubuh dan jiwa manusia. Ya, Perdagangan manusia itu. Iya, jadi ini memang kota ini juga adalah pusat perdagangan dunia. Iya, mungkin. banyak yang absorb the export from every country ya. Iya, jadi ini adalah tempat di mana semua goods ya, kalau boleh dibilang ya, dari emas sampai manusia gitu ya, jadi slave di sana, tembaga, besi, rempah-rempah, gandum, anggur, semua berpusat di kota ini gitu. Jadi ini memang adalah pusat ekonomi dunia atau pusat perdagangan dunia. Ya. Jadi satu kota ini tuh berfungsi sebagai dua hal, pusat politik dan pusat ekonomi. Nah, kalau di Amerika kan pusat politiknya di Washington DC ya. Ya. Pusat ekonominya di New York. New York. Nah, mungkin ini lebih tepatnya mungkin seperti Jakarta, teman-teman. Jadi pusat politik dan juga pusat ekonomi. Ya. Nah, apakah di dunia ini ada yang seperti itu? Nah, makanya kalau ada orang yang bilang ini adalah mungkin Vatikan, rasanya kurang tepat ya. Karena Vatikan kan bukan pusat perdagangan dunia. Apakah ini? Tapi kan kalau misalnya kamu bilang USA, Washington DC sama New York berarti harus digabungin dong. Mereka dekat. Mereka dekat dalam satu teritori, Ya, walaupun tapi gimana kalau juga. aku sih berpikir mungkin di akhir zaman ini akan muncul ya sebuah kota yang akan menjadi pusat politik dunia dan juga pusat ekonomi dunia. Seperti Jakarta ditaruh dengan steroid gitu. Jadi wah, ini pusatnya bukan pusat Indonesia aja tapi pusat dunia gitu. Oke. Dan mungkin juga ada di pelabuhan karena di sini adalah tempat mereka akan berdagang. Oke. Gitu ya. Jadi Jadi ini adalah semua kota ya, pusat dari semua hal ya seperti ini. Oke. ya, jadi mungkin zaman sekarang belum ada, tapi nanti kita akan melihat mungkin di akhir zaman ada kota yang seperti ini. Atau mungkin zaman sekarang ada kota yang akan menjadi seperti itu juga ya. Aku sangat melihat ini tuh seperti Amerika loh. Karena jujur ngomong pas cerita kayak gini kita kan baru mengalami yang namanya Trump tarif kan. Ya. Dan kamu tahu kan berapa banyak perdagangan dunia itu semua sangat bergantung sama Amerika dan ekspor ke Amerika gitu. Jadi Ya. aku kepikiran itu aja. Bisa jadi teman-teman ya. Teman-teman boleh juga memberikan komen dan opini teman-teman. Tambah lagi loh, ada lagi loh yang seru. Apa tuh? Kamu tahu, aku pernah dengar di podcast mana, cuman ada satu podcast yang bilang bahwa Lady Liberty itu tuh sebenarnya menyerupai ya si pelacur besar ini katanya karena itu teman-teman boleh Google ya, cuman itu memiliki arti ke sana. Wah, itu apa konspirasi atau Apakah itu konspirasi? Saya tidak tahu. Cuman ya. ya, tapi kita tidak mau menyebutkan nama kota tersebut, tapi ya teman-teman bisa memikirkan ini. Nah, mungkin di akhir zaman akan muncul ya kota yang seperti ini, pusat politik dan pusat perdagangan dunia. Ya. Apakah itu menunjukkan kepada Amerika? Ya bisa saja. Saya tidak menyangkal dan juga tidak mengiyakan. Oke, siap. Oke. Nah, makanya ini adalah kumpulan ya yang dimana akan mendatangkan penghakiman atas dunia ini. Ada antikris, ada nabi palsu, iblis yang jatuh ke bumi, yang memberontak terhadap Tuhan, dan juga sistem dunia, sistem perdagangan dunia yang memberontak terhadap Tuhan sendiri, yang mau mencari jalan menuju surga sendiri, dan mau membuat utopia atas dunia ini sendiri, dan tidak mau submit terhadap Tuhan.
Ya. Maka datanglah cawan muka Allah ya, penghakiman-penghakiman yang kita akan bahas nanti juga. Ini memang adalah penghakiman atas segala sesuatu yang sudah memberontak terhadap Tuhan. Ya. Nah memang kita sebagai orang Kristen itu sering sekali memuji mengenai kasih karunia Tuhan, cinta kasih Tuhan ya yang mau mengampuni dosa kita. Tapi kita seringkali lupa dari apakah kita diampuni dan diselamatkan. Ya. Yaitu adalah dari muka Allah sendiri. Kita ini diselamatkan dari muka Allah sendiri. Jadi kalau teman-teman tanpa darah Kristus dalam kehidupan teman-teman, teman-teman itu adalah anak murka ya. Kalau Alkitab berkatanya gitu, the child of wrath. Ya. Jadi muka Allah itu ada pada teman-teman karena teman-teman tidak membasuh jubah teman-teman dengan darah Kristus. Ya. Nah kalau kita mau membaca nih di Wahyu 14 ayat 14. Lalu aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang yang tampaknya seperti anak manusia. Pada kepalanya ada mahkota emas, dan di tangannya ada sebilah sabit yang tajam. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Nah tentu saja ini adalah gambar dari Yesus sendiri ya, yang anak manusia dengan mahkota emas dan dengan sebilah sabit yang tajam yang menuai tuaian di bumi ini. Apakah artinya menuai itu? Kata orang-orang kan mungkin menuai itu seperti menuai jiwa-jiwa gitu untuk diselamatkan. Apakah itu? Aku rasa dari ayat yang akan kita baca juga ini adalah dua-duanya ya. Okay. Tuaian untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan dan juga tuaian akan muka Allah, akan penghakiman Allah sendiri. Ya. Nah di sini aku rasa yang baru kita baca itu mengenai tuaian akan orang-orang yang diselamatkan. Jadi akan ada orang-orang yang diselamatkan, tapi juga akan ada muka Allah yang dituai. Kalau kita baca ayat yang ke-16. Dan dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi itu dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, ia pun membawa sebilah sabit yang tajam. Dan seorang malaikat lain lagi yang memegang kuasa atas api keluar dari mezbah. Ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan petiklah buah-buah dari pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Nah yang kedua ini menuai ya, buah-buah dari pohon anggur di bumi ya. Nah ini adalah menunjukkan terhadap muka Allah yang dituai dari bumi. Kalau kita baca selanjutnya. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memetik buah pohon anggur di bumi. Lalu melemparkannya ke dalam kilangan anggur yang besar, yaitu murka Allah. Lalu diinjak-injaklah buah-buah itu dalam kilangan anggur di luar kota. Dan mengalirlah darah dari kilangan anggur itu setinggi kekang kuda dan sejauh 1.600 stadia. Apa itu? Nah ini memang intinya adalah banyak lah ya. Okay. Ya jadi di sini kita melihat memang pada akhir zaman ini Tuhan itu akan menuai tuaian yang dimana akan menunjukkan muka Allah sendiri. Yesus sendiri loh ini akan mengumpulkan semuanya ini, dan kalau nanti kita lihat juga di Yesaya, dia itulah yang menginjak-ninjak buah-buah ini. Memang ini adalah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ini adalah menunjukkan muka Allah pada akhirnya ya. Dan inilah yang Yesus ambil di kayu salib teman-teman untuk menebus dosa kita. Ya. Jadi kalau kita membahas mengenai 7 cawan muka Allah, kita harus mengingat inilah yang Yesus ambil ketika dia berada di kayu salib. Ya. Dan pada akhir zaman tentu saja akan ada penghukuman terhadap orang-orang yang masih terus memberontak walaupun the mercy of God itu sudah diberikan ya terhadap dunia ini ya, sudah diberikan jalan terhadap dari Tuhan dengan melalui penembusannya di kayu salib, akan penembusan dosa. Nah kalau teman-teman ingat juga ini ada perumpamaan ya, kamu ingat nggak kalau Yesus pernah membicarakan mengenai gandum dan lalang? Jadi perumpamaan yang Yesus berikan adalah ada penabur gitu ya yang menaburkan gandum, lalu ada musuhnya yang menaburkan lalang. Ya. Lalu apa yang dibilang? Biarkan mereka tumbuh bersama sampai akhir zaman. Nah, lalu dikatakan kalau kita baca nih di Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, kita jangan pernah ya mengecilkan mengenai neraka. Karena neraka ini adalah sesuatu yang real. Sesuatu muka Allah ini adalah sesuatu yang real teman-teman, dan kita tidak akan bisa menghargai
keselamatan yang Tuhan berikan kalau kita tidak mengambil doktrin ini secara sangat serius. Karena memang pada akhir zaman ini akan ada datang waktunya di mana yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus itu akan dikumpulkan dan digather ya ke dalam lumbungnya. Ya. Tapi yang melawan atau juga yang tidak mau submit terhadap jalan Tuhan tersebut akan dikumpulkan dan dibakar, teman-teman. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat serius yang dimana kita harus melihatnya juga sebagai Dengan takut dan gentar juga dengan ya. takut dan gentar ya. Jangan sampai kita berkata, oh besok lah aku bertobat gitu ya. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita ada waktu untuk bertobat, kita harus lakukan itu sekarang karena kita tidak tahu kapan waktunya semuanya ini akan terjadi. Ya. Apakah kita berada dalam otoritas antikris atau otoritas pelacur besar itu. Tapi kita harus bertobat dan tunduk terhadap otoritas Tuhan sendiri. Ya. Kamu oke sampai di situ? Ya, oke. Nah ini semua adalah sebuah penggenapan dari Yesaya. Yang boleh kita baca dari Yesaya 6:3. Siapakah dia yang datang dari Edom dengan pakaian merah dari Bozra? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatan yang besar. Akulah itu yang berfirman dalam kebenaran, yang berkuasa untuk menyelamatkan. Nah ini sekali lagi ini menunjukkan kepada Yesus dong. Ya. Akulah itu yang berfirman dalam kebenaran yang berkuasa untuk menyelamatkan. Lalu dikatakan, Mengapa pakaianmu merah dan jubahmu seperti pakaian orang yang menginjak-injak buah anggur di tempat pemerasan anggur? Menarik sekali. ya, terus dikatakan, Aku telah menginjak-injak buah anggur di tempat pemerasan seorang diri. Dari bangsa-bangsa tidak ada seorang pun yang bersama-sama dengan aku. Aku telah menginjak-injak mereka dalam murkaku dan mengirik mereka dalam kehangatan amarahku. Sehingga darah mereka memercik ke pakaianku. Dan seluruh jubahku telah kucemari. Sebab hari pembalasan ada dalam hatiku dan tahun penebusanku telah tiba. Nah, kita melihat di sini memang Yesus itu penuh dengan kasih dan penuh dengan mercy ya. Dan dia memanggil semua orang untuk datang dan menerima dia sebagai satu-satunya juru selamat yang bisa mendatangkan kita semua kepada hadirat Bapa. Tapi memang akan ada waktunya di mana dia akan menunjukkan amarahnya sesuai dengan Yesaya 6:3 ini. Ya. Karena akan ada hari pembalasan yang datang. Ya. Dan ini adalah tahun penebusan dari Yesus sendiri. Ya. Jadi akan ada keadilan teman-teman yang akan dicurahkan terhadap dunia ini dengan cawan-cawan muka Allah yang nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya. Tapi pada saat ini sebelum semuanya itu tiba, kita itu dipanggil oleh Yesus untuk menerima dia Ya. sebagai satu-satunya juru selamat dan raja atas hidup kita. Jangan sampai pada saat nanti akhir zaman tiba kita berada dalam otoritas pelacur besar atau otoritas antikris tersebut. Ya, mengerikan. Jadi sekarang kalau masih ada kesempatan, bertobatlah gitu ya. Nah kita di podcast ini juga kita memang mau memanggil orang-orang untuk ke pertobatan ya. Karena itulah kita melakukan semuanya ini gitu. Bukan untuk mencari sensasi-sensasi. Tapi kita mau sekarang ini kalau teman-teman ada waktu untuk bertobat, marilah kita bertobat dan mengikuti Tuhan sebagai satu-satunya Amin. raja di dalam hidup kita. Amin. Amin. Backtrack sedikit dong buat siapa tahu ada teman-teman yang nanya. Tetapi kalau misalnya kita bilang bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu mengampun, kenapa ada murka Allah? Ya karena memang murka Allah itu harus ada untuk sesuatu yang jahat ya, yang tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Ya, kalau dia kasih, dia juga akan membenci Dosa. ketidakadilan dan dosa. Iya. Yes. Kalau dia tidak membenci dosa berarti dia tidak kasih dong. Ya. Sama seperti kita juga, kita akan membenci dosa kalau kita memiliki kasih. Gitu. Kalau ada orang yang menyakiti orang-orang yang kita kasihi, tentu saja akan ada murka dalam hati kita yang akan mencari keadilan. Dan memang selama ribuan tahun ini Tuhan sudah meng-withheld ya, menahan ya murkanya ya. Dan memang semuanya ini akan disediakan untuk akhir zaman. Teman-teman harusnya bersyukur, ini hanya terjadi sekali dalam sejarah manusia. Padahal dosa manusia sudah banyak sekali. Menumpuk ya, sampai akhirnya memang ini akan dituai dan akan di-deliver pada saat akhir zaman. Ya. Sebenarnya kalau Tuhan itu tidak panjang sabar, teman-teman, mungkin mukanya itu harusnya datang tiap hari karena semua orang berdosa ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita ini hidup memang tidak sesuai dengan kehendak Allah setiap hari saja. Walaupun kita mungkin orang Kristen, kita seringkali berdosa dan tidak berjalan atau menghidupi sesuai dengan iman kita tentunya gitu. Tapi tentu saja ada kasih dan mercy dari Tuhan yang selalu baru setiap hari dan itulah yang kita syukuri. Amin.
Ada lagi? Ada lagi nih, ini seru-seru dikit nih. Nah, jadi di sini kan ada The Great Prostitute dan ada juga apa tadi? Satu Babel Ya. gitu. Nah, ini kan sebenarnya banyak orang berspekulasi, oh Babel itu A, kota A. Atau The Great Prostitute itu orang yang demikian kayak gitu. Nah ini juga kemarin yang kita bahas di dua saksi itu ya, banyak teman-teman yang pendengar mungkin bilang, oh dua saksi itu misalnya Henok lah, Elia ataupun Gabriel atau Mikael gitu. Nah menurut kamu gimana mindset kita sih yang harusnya ketika kita baca hal-hal seperti ini, apa mindset yang harus kita punya dan apa bahayanya kalau kita hanya menekankan sebuah interpretasi spesifik kepada apa yang ditulis di Alkitab. Ya makanya aku tidak memberikan nama ya terhadap siapa pelacur ini dan juga siapakah dua saksi Allah itu atau juga siapakah antikris itu. Tapi kita memang ada frameworknya yang diberikan di Wahyu ini ya mengenai mereka ini. Jadi kalau misalnya pelacur besar ini sudah pasti adalah sebuah kota yang merupakan pusat politik, pusat ekonomi dunia, karena ketika dia hancur seluruh raja-raja dan juga pedagang-pedagang itu menangis. Jadi kita itu bisa tahu kalau pada akhir zaman akan ada kota yang seperti itu. Ya. Tapi pada zaman now kan kita nggak tahu kita apakah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan kita tidak akan pernah tahu. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, kita itu bisa merasakan kekaguman ya atas plan-nya Tuhan. Nah, kalau ini semua ini terjadi, teman-teman, kita itu bisa sangat yakin kalau memang kita menyembah Allah yang benar. Ya. Bahkan perlahan-perlahan kita bisa melihat memang kita ini menuju ke sana ya. Ya. Karena dunia ini aja sekarang ini sudah mulai bersatu loh melalui internet. Ya. Kalau teman-teman hidup 20 tahun yang lalu, nggak akan pernah kepikiran hal ini akan terjadi. Ya, makanya sebenarnya aku sih melihat dunia ini makin lama makin percaya juga dengan firman Tuhan. Karena memang pada akhir zaman dunia ini akan bersatu. Ya. Dan juga akan ada satu kota yang menjadi pusat semuanya ini. Ya. Dan itu akan dihancurkan. Ya, tentu saja antikris yang akan menghancurkan, tapi juga Tuhan juga akan mendeliver judgment-nya terhadap kota tersebut. Ya. Jadi memang firman Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa kita percaya dan juga sesuatu yang bisa kita mungkin zaman dulu dipertanyakan, tapi sekarang kita bisa melihat memang ini akan terjadi semuanya ini. Ya, makin lama makin teruji, makin lama makin terlihat bahwa this world is set the stage ya buat akhir zaman ini. Oke. Mantap. Mantap. Oke, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah iya dan amin, dan juga Engkau sudah menetapkan segala sesuatu dari awal mulanya, dan Engkau menetapkan akhir zaman ini akan terjadi seperti ini. Dan pada saat ini kami tahu adalah zaman kasih karunia daripada-Mu, di mana pertobatan itu bisa terjadi dalam hati kami, dan kami mau berdoa Tuhan untuk semua yang mendengarkan, supaya mereka menerima pesan Injil, kalau Engkau sudah mati untuk menembus dosa kami, dan murka-Mu Tuhan Engkau sudah bayar penuh di kayu salib, supaya kami semua yang menerima Engkau akan bisa Tuhan berada di hadirat-Mu Tuhan dengan menyucikan jubah kami dengan darah-Mu. Mengucap syukur untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you teman-teman.